Jadi untuk yang ini kami akan fasilitasi. Sebatik Indonesia, Keren Parekraf, kita akan buka untuk pameran-pameran di luar negeri. Misalnya, wah, ini ada Petco. Gue pengen ngegombal tapi lagi nggak ada ide. Tinggal scan QR code yang ada di sepatu sebatik. Nah, Wow. kita lihat, kita klik. Nah, bacain ah. Duh, deg-degan Nah, nih. ini batiknya batik dari Yogyakarta, nomornya 40. Kata-katanya adalah berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Kamu tahu nggak artinya apa? Artinya apa tuh? Aku siap ke penghulu biar kamu nggak kesepian. Wah, keren banget. Keren banget, Keren, Mas. keren banget. Ini semuanya pantunnya semuanya ada di sepatu itu. Ada dong di sepatu sebatik. Kalau kita scan QR code-nya keluar gombalan khas Denny Cagur. Semuanya sama atau beda-beda tuh? Beda-beda, Kak? tiap size beda gombalannya. Wow, emang nih ya sudah seharusnya kita sebagai warga negara Indonesia mencintai produk lokal tanah air seperti Kang Denny Cagur. Dari hobi mengoleksi sepatu, jadi deh sebatik sepatu batik. Yeay. Ngomongin soal sepatu nih, gak cuma bareng sama Kang Denny Cagur aja nih. Jujur happy banget hari ini karena akhirnya aku bisa langsung bertemu dengan Mas Menteri Parekraf kesayangan kita semua, Mas Sandiaga Uno. Aduh, yang bikin adem-adem di hati dan adem-adem di mata ya kan. Walaupun pakai masker tetap terpancar aura-aura itu. Aduh, Mas Menteri hari ini lagi pakai sepatu sneaker lokal apa nih? aku hari ini pakai andalan 910 yang brand ini khusus signature versionnya Sandi Uno. Wow. Langsung di request kayaknya ya. Khusus, mantap banget. Tapi sebelum itu aku mau kasih pantun dulu ke Petra. Siap, Mas Menteri, siap. Siap. Karena nggak mau kalah sama Kang Denny. Lautan luas yang misahin benua namanya samudra. Samudra Pasifik adalah samudra terbesar di dunia. Mencari influencer idola anak muda, pasti Patricia Gao yang jadi jawaban. Aduh kayak pengen gini deh, aduh. Mic aja ya, mic aja boleh ya. Aduh makasih loh Mas Sandi, jadi deg-degan gitu. Aduh ingat lagi kerja. Ini ada juga satu nih buat Kang Denny nih. Salah satu subsektor ekonomi kreatif adalah seni pertunjukan. Seni pertunjukan Indonesia banyak yang sudah diakui dunia. Kalaulah mencari brand sepatu batik lokal unggulan, tentu sebatik sepatu batik yang jadi pilihan. Mantap. Boleh ya, udah ya Kang Denny udah. Mas Menteri udah. Boleh nggak sih gue balas? Boleh ya. pantunnya. Boleh ya. Kesempatan ini hanya untuk Mas Menteri, nggak apa-apa ya? Oh, siap. Nggak apa-apa ya? Siap. Oke. Beli batik di Purwodadi. Cakep. Pilih corak bunga melati. Cakep. Menteri kesayangan pasti Mas Sandi. Enak di mata, adem di hati. Saya juga mau balas ah. Oh tetap. Burung cantik, burung cendrawasih. Cakep. Terbang jauh sampai ke Asia. Cakep. Sekali ini saya ingin bilang terima kasih sudah diundang di podcast Wonderful Indonesia. Ini mohon maaf, ini jadi podcast atau pantun semuanya nih. Jadi kita kayak mau kawinan dari palang pintu ya. Iya, Seru. Tapi emang pantun itu kan memang Salah satu ciri dari Indonesia. Dan sudah dapat penghargaan UNESCO sebagai Intangible Cultural Heritage atau warisan budaya tak benda oleh UNESCO untuk bangsa Indonesia. Jadi memang harus kita lestarikan, because if you don't use it, you will lose it. Jadi harus kita sering-sering pakai kayak walaupun bilangnya gombalan atau apa, tapi itu adalah bentuk dari kearifan lokal kita. Poultry-nya Indonesia keren banget, namanya pantun, asik. Alright, sekarang kita akan fokus dengan sebatik dengan Kang Denny dan juga Mas Sandiaga Uno yang pecinta sepatu-sepatu sneakers, yes. Kang Denny tadi sudah menunjukkan bahwa sebatiknya ini bisa keluarin pantun-pantun, ya kan? Nah, kenapa sih, first of all, kenapa Kang Denny pilihnya sepatu dan batik, sebatik ini?
Karena saya ini seneng banget koleksi sepatu gitu. Jadi dulu tuh pernah pengen punya sepatu tapi nggak bisa beli, Mas. Jadi sekarang alhamdulillah dikasih cukup rezeki, jadi pengen ngumpulin nih. Pengen ngumpulin sepatu. Nah, pikir saya juga seneng banget sama batik. Saya punya batik mulai dari jaket, kemeja, semua. Bola, terus celana, bahkan celana jeans saya sering saya kombinasiin pakai batik juga. Nah, karena itu seneng sepatu sama seneng batik. Mikir kenapa nggak dibikin sendiri aja gitu. Sepatu batik. Nah, di situ saya masukin teknologi baru di sepatu, yaitu menggunakan QR code yang kita bisa scan, dan karena image saya Raja Gombal, jadi saya pengen berbagi gombalan melalui sepatu. Jadi kalau di scan QR code-nya, diklik, keluar gombalan khusus Denny Cagur yang akan terupdate setiap 2 minggu akan dapat gombalan baru. Wah, ini jadi kalau misalnya aku ambil yang ini, Siap. ini QR code-nya bisa. Buka kameranya. Iya, bisa wah dapat. langsung loh. Langsung Ini gombalin kita- Petgo, Mas. Aduh, Mas Andi nih. Just in case kalau mau pacaran udah ada nih kata-katanya. Nah, Asik. jadi kalau cowok Ini sebatik by Denny Cagur, size-nya 42, batik Pekalongan. Nah, ini ini batik batik Pekalongan. Terus dikasih bener gombalan. Kalau tidur jangan lupa pintu dan jendelanya dikunci. Takut nantinya cantik dicuri orang. Petgo kalau tidur jangan lupa pintu sama jendela dikunci. Kenapa? Karena takut cantik kamu dicuri orang. Aduh, juara loh, juara banget. Jadi ini semuanya pantun-pantunnya dibuat khusus dari Kang Denny semua. Dibuat ya, karena dari dulu kan emang udah seneng gombal-gombalan. Jadi stok gombalan tuh ada ratusan. Wow. Beneran. Nah, akhirnya masukin ke sini. Jadi setiap size ini gombalannya beda-beda gitu. Dan akan selalu update setiap 2 minggu ya. 2 minggu sekali akan diupdate. Jadi besok kalau 2 minggu ke depan kita scan, gombalannya udah baru lagi. Wah, luar biasa. Tapi ini sangat menarik ya, karena tuh ini sepatu. Ini inovasinya sepatunya iya, dan batiknya juga dapat kearifan lokalnya. Tapi yang menurut saya game changer-nya itu adalah QR code-nya. Yes. Karena dan QR code-nya itu daya tariknya bisa berganti tiap 2 minggu. Setuju. Dan ini nggak cuma gombalan. Ke depan misalnya ingin menyampaikan pesan apapun melalui QR code ini, misalnya satu perusahaan pengen ada pesan ke semua karyawannya menggunakan sepatu ini, tinggal di scan, scan sekarang sepatu ada informasi terbaru, dicek, diklik, keluar. Jangan lupa protokol kesehatan, bla 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 bla. Wah. Gitu. Terus untuk destinasi wisata, misalnya sepatu ini kita jual di Bali, ingin menggambarkan bahwa sekarang di Bali ada destinasi baru yang sudah dibuka, silakan di-scan. Jadi orang yang beli sepatu ini akan terupdate informasi apa, tempat wisata apa di Bali yang sudah mulai dibuka, sudah bisa mulai dikunjungi. Jadi dia bisa tahu melalui sepatu ini QR code seluruh dunia. Wow. Itu sangat menarik loh, kayak I'm amazed with the technology. Iya, Tapi kita mau nanya Mas Menteri, gimana menurut Mas Menteri tentang produk sneakers lokal favoritnya? Karena saya juga penggemar local sneakers dan hampir tiap hari pakai batik ya. Jadi penggabungan ini merupakan the best of both worlds. Jadi kita dapat dua-duanya, dua sisi yang produk ekonomi kreatif yang kita unggulkan. Jadi dapat batiknya, dapat sepatu brand lokal. Dan menurut saya dengan adanya QR code ini tambah menarik. Dan sepertinya nggak ada alasan kenapa kita nggak menjatuhkan pilihan kepada sneakers lokal. Karena sneakers lokal ini sekarang udah bisa inovatif, enak dipakai, harganya terjangkau, juga desainnya luar biasa, warnanya berani-berani, itu ada yang warna merah di situ. Jadi yang saya bilang ya mestinya benar-benar bangga buatan Indonesia, dan kita punya program gerakan nasional bangga buatan Indonesia, dan senang banget ada salah satu brand lokal kita yang menggabungkan beberapa fitur dari keunggulan ekonomi kreatif kita. Mantap, UMKM yang terkini, Azek. Kang Denny, aksen batiknya ini kan begitu banyak warna dan juga begitu banyak aksen-aksennya yang sangat unik. Hasil kolaborasi dari para pengrajin kain batik daerah mana aja sih, Kang? Nah, ini batiknya untuk sekarang kita sudah kerjasama sama para pengrajin batik di daerah Pekalongan, Yogyakarta, di Solo,
dan Cirebon. Wow. Nah, jadi kalau kita scan keluar nomornya dan terlihat ini batiknya dari mana gitu. Nah di situ juga PR-nya adalah waktu pertama kali Mas, saya terpikir ingin membuat sepatu dari bahan batik. Karena kalau ini kan benar-benar bahan batik yang dipakai oleh kita untuk baju. Yes, nah kalau tidak melalui proses-proses bagaimana bahan ini bisa diaplikasikan di sepatu, dia tuh kadang bahannya suka turun, suka patah. Nah kita ngeriset, kita memberikan beberapa lapisan sampai akhirnya benar-benar bahan-bahan baju ini bisa dipakai di sepatu. Gitu. Yes. Itu tuh gimana caranya tuh Kang? Dan berapa lama untuk brainstorming produk ini? Persiapannya itu sekitar 5 bulan. Mulai dari kita ngebahas konsep, terus bagaimana bahan ini yang biasa di baju bisa dipakai di sepatu akan lebih kuat, akan tetap bisa terlihat keker gitu. Nah 5 bulan persiapan, kita mulai pakai beberapa chemical sehingga akhirnya bisa dipakai. Awalnya masih ngelekuk, masih patah, sampai benar-benar jadi yang seperti sekarang gitu. Wow, it takes 5 months dan akhirnya diluncurkan dan sekarang sudah 3 bulan ya? Iya, sudah 3 bulan ini alhamdulillah. Gimana tuh so far animo masyarakat Indonesia ketika melihat sebatik ini dan juga QR code-nya, inovasi seneng banget, rata-rata mereka pada pengen karena ada gombalannya. Terus para pecinta batik benar-benar bisa pakai batik di sepatu yang selama ini mereka dapatkan itu bahannya kanvas tapi motif batik. Kalau ini benar-benar bahan batik yang dipakai di baju, kita pakai di sepatu. Waduh, keren banget. Dan ini tuh setiap tahunnya industri sepatu sneakers lokal tuh semakin meningkat ya kan, dengan berbagai merek yang bermunculan untuk bersaing dengan brand global. Ini aku pengen nanya lagi nih ke Mas Sandi, apa upaya pemerintah dalam mendorong perkembangan brand sneakers lokal? Kita udah all out ya, dan kan kalau melihat kepemimpinan di Republik ya, Pak Presiden sendiri udah pakai brand lokal ya. Dia tiap hari pakai sepatu dengan brand sneakers dalam negeri, dan yang sering dipakai tuh yang Nah Project. Di berbagai kesempatan itu udah identik lah sama Presiden. Jadi Presiden pakai putih, atasnya bawahnya hitam atau kadang-kadang batik, bawahnya sneakers. Jadi kekinian sekali. Nah, kita di Kemenparekraf sudah beberapa tahun terakhir, 5 tahun, melakukan kegiatan kerjasama, kolaborasi dengan Jakarta Sneakers Day. Dan itu sebelum COVID itu selalu penuh dan selalu keren banget. Yang sepatu-sepatu unggulan itu ngantri sampai mungkin bisa dari subuh ya orang ngantri untuk masuk Jakarta Sneakers Day. Nah, tahun 2019 kalau nggak salah sebelum pandemi, yang ke edisi kelima, kita memberikan satu voucher promo yang cepat banget habisnya. Dan waktu sebelum krisis dari COVID ini kan bisa berkerumun, bisa sekarang ini kita melakukan perubahan secara transformatif. Jadi Jakarta Sneakers Day juga kita ada crowd control-nya, ada counter-nya, ada juga protokol 3M, protokol kesehatan, dan dari 700 vouchers yang kita berikan ini habis, ludes, dan menunjukkan produk-produk sepatu lokal, brand lokal, termasuk juga apparel, itu sangat bersaing. Dan saya ngelihat bahwa pada satu saat justru kita akan mengekspor. Dulu kan kita menjadi sasaran empuk untuk produk-produk luar negeri, karena kita semua kesukaannya itu adalah brand-brand internasional. Kita jadi konsumen ya Pak. Nah, kita jadi pasar, kita hanya jadi penonton. Sekarang kita balik. Ini kan diproduksi di Tangerang ya. Iya. Dan ternyata Tangerang ini sudah berbelas-belas, mungkin berpuluh tahun memproduksi sepatu-sepatu yang diekspor. Jadi kualitasnya juga sudah terjaga. Jadi saya sangat optimis kita bisa ngambil peluang di tengah pandemi, kita mereposisi yang selama ini kita bangga pakai produk luar negeri, kita bangga pakai produk dalam negeri, dan kalau pakai produk luar negeri kita justru malu. Nggak mendukung UMKM sendiri, nggak dapat juga gombalan dari Denny Cagur. Tapi ini sangat menarik banget ya.
Tadi yang kata Mas Andi gitu kan, sekarang tuh upaya pemerintah adalah membuat supaya kita anak-anak muda, kita masyarakat Indonesia untuk mencintai produk lokal. Sebenarnya ini sudah mulai terjadi yang aku ngerasain banget ya, I think the last 4 years, karena background aku adalah di fashion business. Aku juga sekolah fashion. Lulusan LASALE. Yes. Itu sekolah yang memiliki reputasi paling baik. Iya, puji Tuhan. Iya, kalau misalnya aku dari sisi bisnisnya juga dan fashion, memang betul sih kayak back then, sebelumnya tuh kita anak-anak muda tuh selalu mikirnya tuh yang kayak global brand. Sekarang lately kayak I think the past 3-4 years I must say kita tuh semua kayak anak-anak influencer, anak-anak content creator, blogger, kita tuh benar-benar kayak berbondong-bondong, ayo kita support lokal, kita support produk-produk lokal. Teman aku tuh ada yang membuat sepatu ya. Dan dia pernah curhat sama aku, di Indonesia itu tidak ada sekolah pembuat sepatu. Padahal banyak brand-brand besar yang membuat sepatu di Indonesia. Di Tangerang, ya. Selalu kita lihat dari dulu kalau ada, kita sebut aja merek-mereknya yang terkenal itu, kita belanja di luar negeri, begitu kita lihat made in Indonesia terus malah aduh jauh-jauh ke sini beli made in Indonesia lagi. Padahal kita punya keahlian, keterampilan untuk mendesain dan kita bisa memproduksi juga. Jadi bukan hanya memproduksi, sekarang kita juga bisa mendesain. Nah, waktu saya saya ngefans banget sama klub bola di luar, waktu itu saya beli jersey-nya di sana, official store-nya. Pas lihat persis seperti itu, Pak Cid, ini buatan Indonesia. Mereka jawabannya gini, kita hanya menjual produk terbaik. Wah, berarti Indonesia sebenarnya udah terbaik. Iya, terbaik. Tapi kenapa harus keluar negeri untuk membelinya? Padahal made in Indonesia. Aduh. Dan kalau kita lihat ya brand-brand sneakers kita sekarang desainnya otentik, orisinil, craftsmanship-nya juga bagus, dipakainya enak. Dulu kan bilang, ya kelihatannya bagus tapi dipakai lecet gitu. Sekarang dipakainya juga enak. Dan kalau ini lihat nih ada beberapa yang sudah go international. Misalnya Sin Barkley, ini sudah punya toko retail di Malaysia. Terus yang kemarin juga hits itu Pijak Bumi, yang pernah tampil di pameran industri alas kaki internasional MyCamp di Milan tahun 2020. Berarti kita di dalam negeri mestinya sudah harus merasa super bangga pakai produk-produk buatan Indonesia, dan kayaknya saya mau ngambil beberapa yang sebatik ini, sepatu batik Indonesia buat outfit of the day nih kalau hari Selasa, karena hari Selasa saya tuh kami di Kemenparekraf itu harus pakai baju nasional, dan selama ini sepatunya ya kadang-kadang sepatu pantofel nasional juga, sepatu lokal atau sepatu sneakers ini. Tapi kalau sepatunya batik keren juga, apalagi kalau yang merah itu kelihatannya cukup ngejreng. Iya, ngejreng banget ya kan, Mas. Tapi sebenarnya bagaimana sih menjadikan cinta terhadap sneakers lokal adalah mindset gitu? Gimana tuh? Karena kalau sneaker kan identik dengan produk luar. Pemerintah memfasilitasi, dunia usaha memproduksi, konsumen masyarakat tentunya dari komunitas itu mengkonsumsi dan mendistribusikannya. Institusi pendidikan melakukan riset dari desain-desain terkini, dan media kita mempromosikan. Jadi itulah tugas secara pentahelix Indonesia Incorporated. Kalau zaman sekarang adalah 3 platform inovasi, produk-produk ini harus terus berinovasi, adaptasi di tengah-tengah COVID-19 kita beradaptasi agar sepatu ini terlihat kekinian, dan kolaborasi, collab. Iya, collab. Nah, yang diperlihatkan di sini kan Kang Denny collab sama pengrajin batik di Pekalongan, Cirebon, Jogja, sama Solo. Jadi inilah bagian daripada membangun kecintaan kepada produk-produk lokal. Karena batik, jadi walaupun sepatu kiri kanan identik harusnya sama. Karena konsep kita batik, walaupun kiri kanan beda, tidak terlihat aneh. Iya, karena konsepnya batik. Karena konsepnya batik itu salah satu kelebihan sepatu model batik kalau saya ngeliat. Ini kayak ini kiri kanannya kan beda-beda tuh. Tapi orang tetap terlihat keren, matching kan. Ini ada hitamnya, ini nggak ada. Tetap masuk karena konsepnya batik gitu. Iya, itu yang salah satu yang bikin daya tarik sepatu model batik. Nah itulah benar-benar ciri-ciri produk ekonomi kreatif. Iya. Lain dari yang lain. Kang Denny, itu tuh dibuka di tengah-tengah pandemi lagi. Bener. Memang ini lagi pandemi, waktu itu kita mulai ngeriset
mendatangi langsung para pengrajin. Dan mereka sangat-sangat bahagia di tengah produksi mereka yang minim. Terus kita menawarkan bisa nggak bikin, karena saya nantinya ke depannya akan meminta desain yang kalau ini udah dibuat untuk sebatik, jangan dibuat lagi untuk yang lain gitu. Kita ingin menjaga eksklusivitasnya. Jadi nanti ke depannya itu akan seperti itu. Akan ada desain-desain baru. Nah, waktu kita menawarkan kerjasama, mereka dengan senang hati memproduksi, terus kita pilih, dikirim, kita cek semua untuk biar nggak luntur. Kita produksi lagi, kita olah sampai akhirnya dipotong 1 meter bisa jadi 4 sepatu gitu. Sebetulnya ada hak kekayaan intelektual ya. Jadi Kang Denny berkolaborasi, batiknya ini punya hak kekayaan intelektual. Saya titip banget agar sebatik ini juga mendaftarkan hak kekayaan intelektualnya dan juga memastikan bahwa desain ini jadi haknya sebatik ini gitu. Jadi saya mendapatkan banyak aduan dari teman-teman yang sudah berproduksi dan produknya cukup sukses, nggak lama banyak yang mengcopy. Nah, tapi karena nggak dilindungi sama hak kekayaan intelektual, saya susah melakukan pembelaan. Nah, menurut saya Kemenparekraf itu ingin memfasilitasi, dan untuk usaha-usaha seperti Kang Denny, mangga kita sih pengen banget memfasilitasi supaya ini juga bisa didaftarkan, dan kolaborasi ini yang mengeksplorasi begitu banyak kearifan lokal kita, akan tercipta karya-karya yang unik dan nilai ekonominya lebih tinggi dari sekedar alas kaki biasa, serta dilindungi dengan hak kekayaan intelektual. Wah, iya sih, benar banget. Kayak kalau misalnya kita di luar negeri selalu melihat kan ada su ini, su itu, karena kamu mengambil desain saya gitu. Oh, berarti tidak sebatas nama brandnya aja ya, Mas ya? Kalau aku bilang design. 2, nama brandnya dan juga desainnya. Oke, kalau nama brand sih udah tinggal desain yang... Ya, desain kan unik banget. Menurut saya sih ada keunikan tersendiri, dan seandainya bisa dilakukan pendekatan, ini juga bagus kalau misalnya didaftarkan hak kekayaan intelektualnya. Mas Andi, untuk menjadikan sneaker lokal atau produk lokal tembus ke pasar global nih, siapa saja yang menurut Mas Andi perlu diajak berkolaborasi? Perlu nggak sih sampai menggandeng perusahaan asing? Perlu banget, dan kolaborasi ini adalah satu tren terkini. Jadi kalau dulu kan kita kompetisi maunya sendiri-sendiri, wah pokoknya kita dengan kekuatan sendiri kita mau bertarung gitu. Sekarang kolaborasi. Ada kolaborasi sepatu sama makanan gitu. Misalnya Never Too Lavish dengan KFC. Terus sepatu juga dengan mobil. Nggak kepikiran kan? Jadi Sin Barkley dengan produsen mobil Datsun. Terus satu produk dengan minuman, misalnya Wakai dengan Coca-Cola dan lain sebagainya. Untuk mencapai pasar global, kita kerjasama dulu dengan brand yang sudah established global. Dan pada satu titik kita bisa mengambil peran itu sendiri. Jadi untuk membuka pasarnya, mungkin kita kolaborasi dulu, tapi ke depannya kita bisa menembus pasar sendiri. Yes, mungkin awal-awalnya kita harus belajar juga dari mereka, karena yang mereka sudah mungkin udah menuju global. Jadi kita sambil berjalan, kita juga sambil melihat gitu bagaimana sih cara kerjanya mereka, dan juga membangun networking tersebut, ya kan? Oke, kita udah seru-seruan banget ngobrolin soal inovasi terbaru dari Kang Denny. Sekarang kita mau ngajakin Mas Andi dan juga Kang Denny menerima challenge dari Wonderful Box. Oke, Wonderful Box. Ini ya. Nah, ini dia. Ini dia. Tapi sebelum kita buka Wonderful Box, kita konkret aja ya. Jadi untuk yang ini kami akan fasilitasi. Sebatik Indonesia, Kemenparekraf dari pemasaran, Deputi Bidang Pemasaran ini nanti saya fasilitasi agar kita akan buka untuk pameran-pameran di luar negeri. Misalnya dibawa ke Dubai Expo, kan kebetulan kita Indonesia akan buka pavilion yang besar, dan kita akan isi dengan produk-produk ekonomi kreatif yang
bersaing. Nah, nanti QR code-nya bisa diisi dengan tujuan-tujuan destinasi wisata di Indonesia. Betul. Jadi orang Dubai yang membeli sepatu ini, kalau dia scan, dia tahu destinasi Indonesia yang terbaru apa aja. Itu bisa dirubah semaunya kita. Dan ya kalau misalnya tiap seminggu dia dapat ide untuk berwisata kan itu udah kayak promosi gratis kan? Iya. Nah sekarang kita kan baru sebatas foto sama pesan teks. Ke depan sekarang sedang diriset sama tim bagaimana bisa voice note. Jadi bisa pas di scan keluarnya tuh kata-kata atau lagu kita atau sekarang sedang menuju ke sana. Gila, Kang Dani habis denger itu langsung keluar semuanya. Iya. Waduh. Dan ini bisa di scan sampai 1 juta kali. Bah, 1 juta kali, karena kan kita kerjasama dengan salah satu server, di scan itu bisa sampai 1 juta kali. Wow. Wah, keren. Nah, mudah-mudahan nggak terlalu luntur ya, itu kan karena saya lihat di atas kain ya. Oke, nah ini bisa digosok sampai 2000 kali Pak. Jadi sudah dihitung, mungkin sampai sepatu ini rusak pun pasti kita nyuci nggak akan sampai 2000 gosokan Pak. Iya. Jadi sampai sepatu ini nanti sudah waktunya ganti pun scan saya udah perkirakan nggak akan sampai 1 juta gitu. Jadi sepatu ini benar-benar dimanfaatkan, teknologinya bisa sampai selesai masa kuat sepatunya gitu. Wih, keren banget. Jujur tadi pas Mas Menteri ini bilang akan membawakan sebatik ini ke luar negeri, ke Dubai, aku sampai goosebump loh. Kayak, semangat ya kan, lokal itu. Aduh, dari Wonderful Box ini adalah mengenal bagian sepatu. Tebak apa namaku dari gambar yang sudah disediakan. Alright, sana sudah siap? Siap. Apa? Coba sebagai pengusaha sepatu, apakah Anda tahu ini apa? Apa namanya? Ini pada sepatu sebatik loh. Ya, kita tahu aja ya. Okay. Ini namanya heel counter. Oh, heel counter. Oke, lanjut ya. Sekarang Mas Andi deh. Aku? Nah, apakah ini? Soul bukan? Belakangnya betul, tapi depannya ayo. Kalau ini kan in Yes, outsole. outsole. Ih, keren banget ya, emang berbeda ya kalau Bapak Menteri ini, you know. Lanjut, Kang Denny. Apakah ini? Ini yang di dalam namanya insole. Ih, pinter banget. Emang bener. Emang usaha sepatu, betul. Enggak, bukan pinter, karena saya udah denger yang luarnya out, dalamnya udah pasti in. Gitu. Oke, yang terakhir untuk Mas Andi. Apakah ini? Disebutnya ya, kalau jempol di ujung itu kan toe. Ya. Ih, keren loh tuh. Tapi apa lagi tuh? Ya. Satu kata lagi belakangnya. Toe. Ya pokoknya inilah. Ada ininya toe-nya gitu lah. Ya, ini namanya toe cap, teman-teman. Toe cap. Kita tepuk tangan dulu dong buat kalian berdua yang sudah berhasil menjawab pertanyaan. Tapi tunggu dulu, aku juga ada tebak-tebakan buat pet. Pet gal. Ketahuan deh gue nggak taunya. Siapakah aku? Itu apakah aku tuh areanya itu? Pink. Kok pink? Itu kan warna. Kalau kita kan nanya warna, itu ini apa namanya? Ini paling gampang yang ditarik kalau kita pakai. Tuh. Tali. Tang. Bener, tang. Karena ini lidah namanya. Oh, benar. Lidah sepatu. Jadi tang. Ini namanya tang. Dan ini paling penting karena kalau salah tangnya tuh bisa lecet kaki kita. Kang Denny. Apa nih Kang Denny? Itu midsole. Jadi di antara in sama out. Mid. Gitu. Sesimpel itu saya mikirnya, Mas. Wow. Sesimpel itu saya mikirnya. Bener. Yang di luar kan out. Jadi yang luar itu out, yang di dalamnya in, yang di tengahnya mid. Iya. Bener. Waduh, keren. Memang ini bener ya pengusaha sepatu ya? Amin. Amin ya, amin. Dan pastinya usaha sepatunya 10 tahun lagi, ini amin. Produk lokal Indonesia, khususnya sneakers, akan berada di global internasional. Amin. Ada harapan khusus kah? Silakan, siapa yang mau mulai duluan? Saya punya harapan yang sangat optimis ya. Dan ini saya ingin memotivasi, menyemangati para pengusaha seperti Kang Denny. Karena waktu tahun lalu saya ngomong sama Kang Denny ini, kita masih bicara mengenai gimmick-gimmick dari ekonomi kreatif kita. Karena Kang Denny kan
pelaku ekonomi kreatif. Tapi ini betul-betul ada produknya. Dan ini tepat sekali karena dari demografi kita didominasi oleh generasi milenial, generasi Z. Dan kalau kita lihat ada 175 juta jiwa yang 65%-nya itu adalah generasi milenial. Mereka punya 2 kaki, tapi mereka nggak cukup punya 1 pasang sepatu. Betul. Mereka paling nggak, terutama yang perempuan, pokoknya kalau bajunya merah, sepatunya harus merah. Kalau bajunya putih, sepatunya putih, disesuaikan gitu. Jadi ini pasar yang sangat besar. Jangan segmen ini nggak kita garap, akhirnya diambil oleh toko sebelah. Jadi ini peluang untuk kita maju. Tantangannya tentunya adalah yang disebut sebagai supply chain. Jadi ini kan buatnya di Tangerang. Tapi kan midsole-nya datang dari mana, tangnya datang dari mana, batiknya datang dari mana. Nah ini harus diamankan oleh Kang Denny. Harapan saya sih Indonesia begitu kita menembus 5 besar ekonomi dunia, kita juga bisa menembus dari brand-brand terkenal yang sering disebut di luar negeri. Tadi nyebut Adidas, ada Nike, mungkin Puma dan lain sebagainya. Tapi kenapa sih nggak kalau misalnya top 5 in the world itu sebatik Indonesia. Amin. Itu kan bangga banget. Dan begitu kita mendarat di New York, yang dilihat iklannya itu adalah sebatik shoes. Sebatik, oke, asik. Itu kan keren banget. Dan kita sebagai pemerintah akan mendukung all out. Karena ini satu, membuka lapangan kerja. Kedua, membangkitkan, memulihkan ekonomi. Ketiga, ini meningkatkan skill dari para pengusaha kita yang tadinya hanya bisa ibaratnya memproduksi, tapi sekarang udah bisa mendesain, udah bisa digitalisasi, udah bisa masuk ke dalam era revolusi industri 4.0. Dan yang keempat, ini memastikan kolaborasi antara pemerintah dengan dunia usaha untuk memajukan ekonomi bangsa. Wah. So excited, beneran deh. Kayak Tambah semangat. tambah semangat ya. Terlihat dari matanya juga, wah. Kayak terharu gitu loh, Kang Denny. Senang banget dengarnya. Bahkan harapan saya pun sama. Saya ingin lebih melebarkan lagi segmennya. Walaupun tadinya berawal dari gini gombal-gombalan. Nanti akan ada pariwisata. Akan ada misalnya Bali bangga dengan sesuatu bisa disampaikan ke masyarakatnya. Sumatera, Kalimantan. Kalimantan punya batik. Sepatu sebatik menggunakan batik Kalimantan dengan pesan-pesan untuk para rakyat Kalimantan. Saudara-saudara yang ada di sana. Pengennya melebarkan ke arah sana. Jadi semua bisa merasakan teknologinya dan seninya. Bukan hanya itu, aku juga merasakan hati dan jiwa raganya Kang Denny yang berkobar-kobar. Tapi ternyata kita sudah ada di penghujung acara nih, Kang. Mas, kita minta Mas Menteri untuk pantun seperti biasa, boleh lah ya? Boleh? Siap, siap. Pantun closing. Pantun untuk closing Petgau dong. dan Kang Denny. Ya, asik. Kalau ingin sukses, jangan banyak berkhayal. Cakep. Karena setiap kesuksesan memerlukan usaha. Cakep. Mari dukung pengembangan ekonomi lokal dengan bangga gunakan produk buatan Indonesia. Mantap. Singa gunung disebut juga puma. Hewan nokturnal yang kencang larinya. Patricia dan Denny, ayo maksimalkan kolaborasi bersama. Bangkitkan pariwisata dan majukan ekonomi bangsa. Amin. Waduh. Gak mau kalah dong, gak mau Iya kalah dong. dong. Masa Kang Denny enggak, ngembangin Siap. terakhir harus dong. Pergi ke gunung membawa batu. Cakep. Sampai sana ketemu cewek cantik. Artinya Kalau kita mau pakai sepatu, jangan lupa pakainya sebatik. Sebelumnya aku mau ngasih sebatik buat Mas Menteri. Oke. Saya udah siapkan desain khusus. Wow. Ini salah Thank satu you. bahan terbaik yang kita miliki. wow, keren banget. Keren. Ini Mas Menteri, semoga berkenan. Woi. Ada biru Ini- dan hitamnya, kita buat beda juga motif. Wis. Oke, thank you so much, Mas Menteri. Dan kita Kang Denny. akhiri dengan foto-foto. Wow.